Rencana mutasi pejabat eselon 2 yang dikabarkan akan dilakukan secara besar-besaran oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dalam waktu dekat nampaknya berdampak pada kinerja sejumlah kepala dinas. Tidak tanggung-tanggung, beberapa program kerja digenjot, seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Mukhtar Tahir. Beberapa hari terakhir pihaknya gencar menjaring Pak Oga. Hal ini tergambar pada razia Pak Oga yang dilakukan pada Senin 19 November 2018 lalu. Bagaimana menangani persoalan OKA dan melibatkan Dinas Perhubungan, melibatkan Satpol PP, melibatkan Satlantas. Dan ini alhamdulillah sudah 3 kali kita action di lapangan untuk bagaimana kemudian menjaring para OGA-OGA. Kami akan minta kepada War Room untuk memantau dulu jalan-jalan sebelum kita turun. Kalau kita lihat ada banyak baru kita turun. Hal serupa juga terlihat pada kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Andi Tenri Palalo. Andi Tenri kerap terlihat menampilkan sejumlah prestasi yang berhasil diraih, serta terus menggalakkan edukasi hak anak dan masif dalam penanganan kekerasan anak dan perempuan. Kami melakukan lagi Pak persiapan evaluasi untuk pembangunan gender. Kemarin itu kita di evaluasi nasional kita dapat media di Kota Laweana kita bertahan. Saya lapor dulu ke Bapak bahwa itu persiapan yang kami lakukan. Terlepas dari itu, berdasarkan pengamatan dan informasi yang dihimpun, mutasi yang rencananya dilakukan dalam waktu dekat akan menggeser banyak posisi kepala dinas. Dari 31 gabungan kepala dinas dan kepala badan, 7 diantaranya jabatan kepala diduduki oleh perempuan dengan komposisi 6 kepala dinas dan 1 kepala badan. Dari 7 posisi tersebut, 3 diantaranya dikabarkan berpotensi akan dimutasi, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP3A Andi Tenri Palalo, Kepala Dinas Pariwisata Rumayani Majid, dan Dinas Ketahanan Pangan Sri Susilawati. Meski beredar kabar 3 jabatan tersebut akan dimutasi, namun sejauh ini untuk posisi perempuan masih dipertimbangkan. Sementara untuk 24 posisi jabatan kepala yang diduduki oleh laki-laki, 7 diantaranya dikabarkan berpotensi untuk dimutasi, yakni Kepala Dinas Sosial Mukhtar Tahir, Kepala DPM PTSP Andi Bukti Jufri, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Mario, Kepala Dinas Perdagangan M. Yasir, Kepala Dinas Kominfo Ismail Haji Ali, Kepala DTRB Ahmad Kafrawi, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Irwan Adnan. Sementara saat ini ada 6 jabatan kosong di tingkat eselon 2 di pemerintahan Kota Makassar, yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Asisten 1. Wali Kota Makassar Dani menyebutkan ada beberapa indikator penilaian yang menjadi tolak ukur mutasi. Di antaranya penilaian pemimpin seperti memiliki kinerja yang buruk, kepuasan masyarakat, integritas, tim evaluator, serta survei penilaian dari bawahan. Kita punya perjanjian kinerja. Kedua, kepuasan masyarakat. Yang ketiga, integritas. Jadi kalau ada pungli, ada apa semua, pasti saya ganti. Kalau ada orang merasa keberatan di peras, pasti saya ganti. Kalau ada yang potong-potong uang perjalanannya anak buahnya, pasti saya ganti. Meski sudah beredar mutasi akan dilakukan dalam waktu dekat, namun sejauh ini Dani belum membeberkan jadwal pasti pelaksanaan mutasi. Hal ini merujuk mutasi yang dilakukan membutuhkan waktu dalam mengamati kinerja setiap pejabat, sehingga posisi pejabat yang terancam mutasi masih bersifat tentatif atau dapat berubah. Meskipun demikian, Dani mengaku saat ini sudah mengantongi nama-nama pejabat yang akan dimutasi. Seluruh administrasi mutasi pun telah dinyatakan selesai, sehingga saat ini tinggal menunggu waktu pasti mutasi digelar. Musdalifah Lestari Rauf, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.